Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai studi kasus inspiratif dari siswa muda yang sukses mengubah ide blue economy, green economy, dan juga circular economy menjadi usaha. Yuk, mari mengenal para siswa muda yang sangat menginspiratif sehingga mampu menghasilkan ide-ide ekonomi berkelanjutan menjadi bisnis yang nyata. Mereka dapat membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk menciptakan sebuah perubahan yang positif. Pentingnya ekonomi berkelanjutan pada blue economy, green economy, dan juga circular economy. Di mana pada blue economy, kita menitik beratkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan prinsip konservasi ekosistem perairan. Sedangkan green economy menitik beratkan pada sistem ekonomi yang mengurangi risiko lingkungan dan juga mendorong kesejahteraan manusia. Dan yang terakhir adalah circular economy, di mana pada circular economy ini model ekonomi yang meminimalkan limbah dan juga menggunakan kembali bahan material dalam siklus produksinya. Adapun tantangan ekologi yang ada di Indonesia yaitu menurut data Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2023, 50 miliar ton sampah berasal dari laut setiap tahunnya. 54,6% pesisir terancam akibat degradasi area pesisir yang ada di pantai seluruh di Indonesia. Dan yang terakhir adalah 2.400 spesies laut. Jumlah spesies tersebut sudah rawan punah. Pencetus perubahan yaitu siswa SMA dan juga SMK yang sangat inspiratif. Di antaranya adalah Ahmad Faiz, merupakan siswa SMA Banyuwangi yang terinspirasi saat melihat kerusakan terumbu karang di pantai lokal. Yang kedua ada Ratna Dewi, salah satu siswa SMK di Yogyakarta yang turut prihatin dengan tumpukan sampah plastik yang ada di sekitar sekolah. Dan yang terakhir ada tim Innovate dari Bandung, merupakan kelompok siswa SMA peduli limbah tekstil industri fashion lokal. Adapun studi kasus yang pertama yaitu mengenai usaha bioplastik yang berbasis pada rumput laut. Ide awal tim SMA Banyuwangi menemukan potensi rumput laut lokal untuk bioplastik. Kemudian mereka mengadakan riset dan juga pengembangan sebagai eksperimen di lab sekolah selama 6 bulan dengan bantuan guru kimia. Selanjutnya mereka membawa ide tersebut ke IceFest dan menjadi juara inovasi lingkungan di kompetisi nasional IceFest 2023, sehingga mampu memproduksi dan juga mendistribusi kantong belanja biodegradable untuk pasar lokal. Adapun dampak usaha bioplastik yaitu pendanaan inkubasi mencapai 100 juta untuk pengembangan produksi. Selanjutnya kemitraan UMKM sebanyak 42 UMKM di pasar nasional menggunakan produk yang merata. Dan yang terakhir dampak dari lingkungan yaitu 15.000 kantong plastik sekali pakai tergantikan setiap bulannya. Studi kasus yang kedua yaitu Green Cafe dan EcoBrick, di mana pada konsep inovatif ini siswa SMK di Jogja mengembangkan kafe dengan furnitur dari EcoBrick. Sampah plastik dipadatkan dalam botol bekas. Kemudian untuk proses produksinya, mereka mengolah sampah plastik dari lingkungan sekitar, melibatkan komunitas dan juga pengumpulan serta pembuatan dari EcoBrick itu sendiri. Dan yang ketiga yang mengenai modal bisnis. Kafe menyajikan makanan lokal yang berkelanjutan, konsumen dapat diskon saat membawa EcoBrick buatannya sendiri. Dampak sosial dari Green Cafe dan juga EcoBrick tersebut yaitu mampu mengurangi sampah sebanyak 2,5 ton sampah plastik yang didaur ulang setiap tahunnya. Yang kedua, kesadaran masyarakat sebanyak 2.200 pelanggan belajar mengenai EcoBrick. Yang ketiga, program edukasi yaitu pelatihan EcoBrick untuk 6 sekolah yang ada di Yogyakarta serta dampak jangka panjangnya terbentuknya komunitas peduli lingkungan yang ada di kota Yogyakarta. Adapun studi kasus yang ketiga mengenai inovasi circular fashion. Yang pertama, rekan-rekan mengumpulkan limbah tekstil dari konveksi lokal yang dikumpulkan oleh siswa. Yang kedua, dari adanya limbah tekstil dan juga konveksi tersebut dilakukan pengolahan kain yang dipilah, dibersihkan dan juga dipotong ulang. Kemudian didesain oleh
tim siswa sendiri yang mendesain pakaian modern dari materi yang telah didaur ulang itu. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan pemasaran produk yang dijual melalui marketplace khusus circular fashion. Dampak keberlanjutan circular fashion. Untuk pencapaian ekonomi, omset usaha mencapai 78 juta dalam semester pertama. Harga produk akhir terjangkau untuk pasar remaja. Kemudian untuk dampak sosialnya, mereka mampu mengkolaborasikan 11 konveksi lokal untuk menciptakan ekosistem ekonomi sirkular, sehingga mampu memberikan nilai tambah pada limbah industri. Transportasi limbah mencapai 500 kg limbah tekstil yang diolah dalam 4 bulan pertama menjadi pakaian yang bernilai ekonomi tinggi. Adapun faktor kunci keberhasilan siswa muda diantaranya adalah kolaborasi lintas disiplin yang menggabungkan ilmu STEM, ekonomi, dan juga sosial. Kemudian dukungan monitoring melalui inkubasi, pendampingan, dan juga akses pasar yang terpenuhi. Yang ketiga, pemanfaatan digital, optimalisasi platform digital untuk pemasaran. Adapun tantangan dan juga cara mengatasinya, yaitu tantangan yang pertama mengenai keterbatasan modal awal dengan solusi pendekatan bootstrap dan juga kompetisi startup. Tantangan yang kedua yaitu pengetahuan bisnis minim yang dapat diberikan mentoring dari alumni yang memiliki wirausaha. Kesadaran pelanggan yang rendah dapat solusi yaitu kampanye edukasi digital kreatif. Untuk tantangan yang terakhir ada akses pasar yang terbatas. Solusinya kemitraan dengan stakeholder lokal. Adapun dukungan ekosistem pada pemerintah dan juga pihak swasta yaitu mengadakan bootcamp dan juga kompetisi, sehingga program pelatihan intensif dan juga ajang kompetisi inovasi sekolah mampu mendorong jiwa kewirausahaan berkelanjutan. Yang kedua, kemitraan strategis, di mana pada kemitraan strategis ini kolaborasi dengan Kadin, Kemendikbud, dan juga perusahaan lokal memperkuat ekosistem pendukung. Yang ketiga, inkubator khusus, di mana pada hal ini satu dari 4 inkubator startup nasional kini fokus pada pengembangan green business. Pembelajaran dari kisah siswa inspiratif. Kreativitas dan keberanian mencoba hal baru adalah kunci utama keberhasilan. Pembelajaran praktik nyata di sekolah memberikan fondasi yang kuat bagi para wirausahaan muda. Kolaborasi lintas sektor terbukti juga menjadi pendorong stabilitas usaha. Dengan adanya pembelajaran eksponensial, lebih efektif daripada pelajaran menggunakan teori semata. Adapun integrasi kurikulum yang dapat mendorong pengembangan kurikulum kewirausahaan hijau di sekolah mampu mengintegrasikan pendidikan lingkungan dengan program bisnis praktis. Yang kedua, mampu membangun komunitas, menciptakan jaringan inovator muda nasional, serta memfasilitasi pertukaran ide dan juga kolaborasi lintas daerah untuk solusi berkelanjutan. Dan yang terakhir, akses sumber daya yang disediakan pelatihan bisnis, pembiayaan mikro, dan inkubasi untuk proyek siswa, sehingga mampu melibatkan alumni sebagai mentor dan juga investor awal. Sekian materi pada hari ini. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.